Nah sekarang yang pengen gue share adalah gimana sih cara kita melihat indikator-indikator yang ada di diri kita gitu ya. Apakah gue punya toxic positivity ini atau enggak gitu ya. Di sini satu indikator di mana lu gimana ya, merasa bersalah di dalam diri lu nih ya. Lu merasa bersalah kalau lu memiliki perasaan yang tidak positif. Tidak positif contohnya kayak misalkan lu merasa sedih atau merasa grief tuh apa ya, sedih, terus marah, berduka, semua jenis-jenis perasaan yang tidak positif gitu ya kalau kita mau nge-labelin itu. Nah tapi lu tuh jadi kayak lu kayak marah sama diri lu sendiri, lu kenapa sih punya kayak gini gitu, lu kayak nggak mau nerima keadaan itu sendiri. Itu menurut gua adalah indikator yang paling kenceng. Nah indikator yang lain yang bisa gua share di sini adalah dimana lu berusaha setelah lu merasa nggak enak itu gitu kan ya, balik lagi ke yang tadi lu bilang gitu, karena kita hidup di dunia sosial juga, lu jadi berusaha untuk memakai topeng karena yang tadi lu juga udah bilang Vin, karena lu takut orang-orang melihat lu lagi sedih contohnya, atau melihat lu lagi marah contohnya. Jadi lu kayak merasa nanti gue kayak takut dijauhin lah atau takut diapain lah gitu kan. Jadi lu terpaksa memakai topeng tersebut. Yang ketiga indikatornya adalah ini menurut gue juga parah gitu ya. Sebenarnya parah semua sih Vin indikator-indikator ini gitu ya. Tapi again gitu loh, gue sebelumnya nggak pernah sadar akan hal ini. Yang ketiga indikatornya adalah di mana orang yang punya rasa sedih atau marah atau berduka tersebut. Nah kita yang kayak bukan ngejelekin, tapi kita yang kayak udahlah nggak usah kayak gitu, kayak udah kayak yang tadi lu balik yang lu ngomong lagi Vin gitu, karena udah ayo positive vibes only gitu kan. Udah nggak usah negatif lah, ayo kita semua happy aja gitu loh. Jadi yang memang mungkin maksudnya baik, tapi mungkin juga ya itu memang karena si orang yang mengatakan hal-hal tersebut memang tidak ada coping mechanism dengan perasaan-perasaan ya yang tadi gue sebutin itu, sedih, berduka, marah, dan kawan-kawan lainnya. Jadi itu menurut gue 3 indikator dimana kita bisa ngeliat diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita punya toxic positivity ini, dan lebih parahnya lagi apakah kita menyebarkan toxic positivity ini ke orang luar. Sebenarnya setelah lo bilang kayak gitu, kayaknya si toxic positivity ini cukup parah ya Bay. Dan kayaknya gue juga dulu sering melakukan ini deh setelah jadinya gue kayak mikir-mikir ke belakang. Dan ya memang kalau misalkan kita nggak bisa keluar dari si toxic positivity ini, itu menurut gue bisa harmful sih. Lagi-lagi memang yang paling parah itu ketika lu jadi menjelekkan diri lu sendiri. Itu balik lagi kan, lu bilang diri lu itu negatif gitu karena lu mempunyai diri negatif. Gue kemarin tuh baca satu statement gitu ya, kalau lu punya si toxic positivity ini, lu tuh jadi feeling bad about feeling bad. Tau gak lo? Jadi spiral. Kayak doppel gitu loh. Jadi iya kayak spiral, bener. Dan menurut gue itu juga jadi sama kayak addiction sih Bay. Di saat lu berusaha kayak mengubur perasaan lu terus gitu, either dengan alkohol, dengan drugs, dan ini bisa juga lu kubur dengan positivity itu yang sebenarnya efek lainnya lagi kalau lu tidak berusaha merubah ini, ya lu juga tidak tahu apa root dari perasaan negatif lu tersebut. Karena menurut gue di balik suatu perasaan negatif, apalagi kalau perasaan negatif ini selalu terulang dan ke-trigger oleh situasi yang sama ya. Menurut gue kalau lu kubur itu terus dan lu tidak tahu gitu, itu suatu saat bisa meledak sih. Karena di setiap emosi negatif tuh menurut gue itu menyimpan informasi, Bay. Menyimpan informasi apa yang mesti lu perbaiki di diri lu, atau apa yang sebenarnya tidak lu sadari lu telan mentah-mentah gitu dari sekitar lu. Nah kalau itu tidak bisa lu rubah, ya gitu deh. Bisa berbahaya suatu saat nanti.